Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama dalah para kiai langkung-langkung dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Badrun selaku pengasuh pesantren entrepreneur juga sekaligus merangkap menjadi pembimbing Yayasan Ittihadun Nahdoh dan pembimbing kita semuanya. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wonten pangarsanipun Bapak Muhammad Taufik selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Kita doakan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa meneruskan mengemban amanah memakmurkan Masjid Al-Ittihad. Amin ya rabbal alamin. Wonten pangarsanipun jajaran pemerintah Bapak RW Darsono, Bapak sapa meneh ya? Bapak Musliman selaku Ketua RT 8, Bapak Yongkiansah, Bapak Leo Singgih, Bapak Surat selaku sesepuh Blok I, ada Pak Dirusdi. Gusnya belum disebut ya, Gus Yaki belum disebut ya, lupa ya. Al-Mukarram Gus Yaki, teman seperjuangan, alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan kepada semua panitia penyelenggara Safari Maulid yang ke-7. Alhamdulillah saya hadir, sudah disuguhin kopi, disuguhin jeruk, ada apa lagi itu di sana? Ada anggur, juga ada pisang. Alhamdulillah. Tidak ketinggalan juga tim Hadroh Ahbabul Ittihad yang senantiasa mengiringi kita semuanya, yang senantiasa melantunkan panji-panji sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga The Voice of Ahbabul Ittihad selalu kompak
dan selalu ceria. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah. Ibu-ibunya nggak kelihatan ya Bu? Bu, kelihatan nggak Bu? Bu, suaranya kurang keras. Bu, Pak. Alhamdulillah, menandakan kalau ada suaranya itu masih hidup semua. Ibu-ibu gang blok I, SAI berapa? 11, 12, 13, 14 yang kami hormati, semoga kita semuanya yang berkumpul di sini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, kerahmatan, taufik dan hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri majelis Maulid Arba'in dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ada di sini diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya membawa kitab Tanqihul Qaul. Nih, kitab Tanqihul Qaul. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan malam hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kitab Tanqihul Qaul, ada yang tahu karangannya siapa? Ada enggak? Yang tahu saya kasih uang. Ibu-ibu, Bu, Bu, tahu kitab Tanqihul Qaul enggak Bu? Yang tahu saya kasih uang 50.000. Ibu-ibu browsing. Wah, browsing ya. Yo, bapak-bapak, siapa yang tahu? Ada enggak? 50.000, lumayan. Nah, buat beli Samsu dapat 3 bungkus nih. Tim Hadroh, ada yang tahu? Belum ketemu. Wah, lelet. Silnyanya lelet. Ada yang tahu nggak? Kitab Tanqihul Qaul itu karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Tahu Imam Nawawi, Pak? Bukan Arba'in Nawawi. Kalau Arba'in Nawawi itu Sunan Jogokali, ketua Safari Maulid. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani itu mbahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil ketua presiden sekarang. Oh, wakil presiden, bukan wakil ketua presiden. Wakil, maaf, sapulisan. Wakil presiden tahun ini. Ya. Yang sekarang kita Tanqihul Qaul.
Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau seorang ulama Indonesia yang sangat karismatik. Ya. Beliau juga keturunan ke-13 dari Sunan Gunung Jati ataupun Syekh Syarif Hidayatullah. Ada yang sudah pernah ziarah ke sana? Cung dapat 50.000. Sini Pak, yang cung tuh satunya, yang cung satu Pak, sini Pak, tadi itu sini, ayo sini cepat, tak kasih 50.000 Pak, beneran. Wah, nggak mau. Yang belakang ibu-ibu yang sudah pernah ziarah ke makam Syekh Syarif Hidayatullah, cung pertama. Nggak ada yuk. Ya udah, tim hadroh yang sudah pernah ziarah ke Sunan Gunung Jati, cung. Ayo ini. Alhamdulillah. Sini. Ayo cung, maju Mas. Alhamdulillah 50.000. Masya Allah. Namanya siapa? Bentar, ini live streaming loh. Live streaming Al-Ittihad Cikarang Channel loh. Ayo, namanya siapa? Adi. Adi siapa? Adi Saputro. Dari mana? Loh. Mau uang 50.000 enggak? Enggak jadi. Aduh, enggak jadi, enggak berani. Duh. Padahal tahu enggak? Dia siapa tahu enggak? Pengen saya kasih bocoran enggak? Enggak usah, kasihan. Dia teman saya pengurus pengurus PC Ansor Kabupaten Bekasi. Beliau namanya Toto. Nah, kenapa? Tahu enggak kok namanya Toto? Tahu enggak? Karena kalau perempuan itu Tati, bukan Toto. Yeah. Ya. Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, umur 15 tahun, karena pada saat beliau pergi ke Mekah, mesantren ke Mekah, karena pada saat itu Indonesia masih dijajah Hindia Belanda, sehingga ketika mencari ilmu itu tidak leluasa. Makanya beliau pergi ke Mekah pada umur berapa tadi? 15 tahun. Setelah itu beliau pulang, berniat untuk nasrul ilmi, untuk mengamalkan ilmunya atau nularkan ilmunya kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Akan tetapi tidak lama, cuma 3 tahun, karena memang masih zaman penjajahan. Dia tidak leluasa dalam nasrul ilmi, mengamalkan ilmunya, sehingga beliau pergi lagi ke Mekah. Beliau pergi ngajar di sana, ngajar di Mekah. Di antaranya beliau punya murid Syekh Khatib Minangkaboy, juga Syekh Termas, Syekh Mahfud At-Turmusi, yaitu ulama-ulama Indonesia yang nyantri di Mekah. Beliau punya beberapa karangan kitab, termasuk ini Tanqihul Qaul. Kitab Tanqihul Qaul itu sebenarnya kitab Lubabul Hadis yang disarai oleh beliau. Sarah itu apa ya? Sarah itu komentar. Jadi sebenarnya kitab Lubabul Hadis kemudian disarai lagi, dikomentarin. Kalau ulama cerdas, orang cerdas itu biasanya bisa berkomentar. Seperti kalau pas ngaji bersama Gus Zaki itu, yang suka komentar itu pasti Ustadz Yayat. Karena apa? Karena beliau cerdas membolak-balikkan kata. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu kalau emang alim biasanya
selain dia ngarang kitab itu mengkomentari kitab-kitab terdahulu gitu. Kemudian setelah nyantri, setelah setelah nyantri di sana, kok nyantri di sana, kemudian beliau menetap di sana sehingga beliau pun juga meninggal di sana. Jadi meninggalnya pun Syekh Nawawi Al-Bantani itu di Mekah, dimakamkan di Makla. Kalau pengadatannya orang Mekah kan ketika ketika meninggal atau orang meninggal di sana kan dikubur di Makla, seperti yang kita jumpai kemarin itu ulama Indonesia yakni Mbah Maimun Zubair. Ya, begitu juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani juga dimakamkan di Makla. Kebiasaan orang Arab, orang Mekah itu setiap yang dimakamkan di Makla itu biasanya selang beberapa tahun itu dibongkar lagi agar jasadnya itu bergantian. Nah pada saat itu selang beberapa tahun Syekh Nawawi Al-Bantani dimakamkan, itu mau dibongkar oleh pengurus-pengurus makam. Dibongkar, pengurus-pengurus makam itu pada kaget. Karena apa? Karena jasadnya kemudian kain kafannya itu masih utuh, sehingga tidak jadi dipindahkan dan menetap di Makla sampai sekarang. Semoga kita yang ada di sini bisa ziarah ke sana, amin ya robbal alamin. Bisa berangkat haji, amin ya robbal alamin. Bisa umroh, amin Allahumma amin. Bisa berziarah ke para ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di sana, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Kita khususkan kepada pengarang kitab agar kita yang berkumpul di sini mendapatkan barokahnya, amin ya robbal alamin. La hadratin Sanef hadal kitab Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelumnya mohon maaf karena saya orang Jawa, itu ngajinya pakai logat Jawa. Tabarukan ya, ngalap berkah para kiai-kiai. Mau didengerin monggo, enggak didengerin juga enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani, zat kang welas ing dalem donya, Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di sini ada kata-kata Ar-Rahmani. Ar-Rahmani berartian itu kasih sayangnya Allah terhadap semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah yang baik itu muslim ataupun non muslim. Jadi jangan kaget. Jangan kaget kalau ada saudara-saudara kita, kalau ada teman-teman kita, ataupun banyak artis-artis Hollywood, banyak pemain sepak bola yang notabene itu non muslim, tapi dia sukses dalam duniawinya, sukses dalam duniawi. Karena apa? Karena Allah mempunyai sifat Rahman.
mengasihi, kasih sayang terhadap makhluknya, tidak pandang orang muslim ataupun non muslim. Itu sifatnya Allah. Kemudian ar-rahimi, zat kang welas asih ing dalam akhirat bro. Ini kasih sayangnya Allah yang diberikan besok ketika di akhirat. Semoga kita semua yang berkumpul di sini mendapat kasih sayangnya Allah ketika di akhirat. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Dilanjut ya, lanjut. Gak semangat bu? Yang belakang bu, lanjut gak bu? Lanjut, tenang Sony. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamina, ya zat kang mengerani wong alam kabeh. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina kedue pira-pira wong kang padha takwa. Wala udwana lan ora ana jenise nganiaya iku maujud atau musuhan illa alad dhalimina kejaba piro-piro wong kang podo zalim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji terbagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi 4. Satu apa? Satu qadim li qadim, yakni pujinya Allah terhadap dirinya sendiri. Kamakola ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang pertama yakni qadim li qadim, yakni memujinya Allah terhadap Allah sendiri, seperti yang ada di Al-Quran yang berbunyi ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya bendoro apa ya? Pangeran. Wa ni'man nasir. Itu yang pertama. Yang kedua apa anak-anak? Qadim li hadis. Yang kedua yakni mujinya Allah terhadap makhluknya. Kamakola inna wa hah? Ayo, saya ketemu. Innaka la'ala khuluqil azim. Ini memujinya Allah terhadap Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sebaik-baiknya ataupun yang mempunyai akhlak baik. Innaka la'ala khuluqil adim, berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Hadis lil qadim, memujinya makhluk terhadap Allah, terhadap Tuhannya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub. Allah itu tahu, kita tahu ya. Allah itu lebih tahu apa yang ada dalam diri kita, dan kita tidak tahu apa rencana Allah. Dan Allah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Itu memujinya makhluk terhadap Allah. Yang keempat yakni hadis li hadis, memujinya makhluk terhadap makhluknya Allah, makhluk terhadap makhluknya Allah, seperti memujinya Rasulullah kepada
Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nih, memujinya Kanjeng Nabi terhadap Sayyidina Abu Bakar ngomong kayak gini, besok nggak ada yang dapat menerangi setelah aku kecuali kamu. Jadi Syamsun, kalau dikatakan di sini kan ma tola'ati syamsu wala gharabat min ba'di ala rajulin afdhala min Abi Bakri As-Siddiq. Jadi tidak akan datang, ini bahasa kias sebenarnya, tidak akan datang cahaya setelah aku kecuali seorang laki-laki yang lebih utama daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu cahaya setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan kitab Tanqihul Qaul. Wassalatu utawi rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala khairi qalihi ing atase luweh api-ap makhluke Allah rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan sahabate Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina ya sekabehane. Jadi sholawat ta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad yang menjadi lebih atau bagus-bagusnya makhluknya Allah khairi khalqihi. Nah, setelah Kanjeng Nabi siapa? Keluarganya Kanjeng Nabi. Keluarganya Kanjeng Nabi itu siapa? Tahu nggak? Bukan cuma istrinya, anaknya, akan tetapi nasab-nasabnya juga itu termasuk ahlihi, keluarga Kanjeng Nabi. Wasofi dan sahabatnya. Sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi yakni bukan cuma khulafaur rasyidin yang 4 ini, akan tetapi orang-orang yang hidup di zamannya Kanjeng Nabi dan menjumpai Kanjeng Nabi itu termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi. Tuh, kita lanjutkan. Amma ba'du anapun ing dalem sakwise bismillah hamdalah sholawat fa inni mongko sak temene ingsun iku aradtu ngarep akan sapa ingsun an ajma'a ing zento ngumpulaken sapa ingsun kitaban ing kitab bi ahbarit kelawan pira-pira hadis an-nubuwiyati kang bangsa kenabian wal athari lan athar al-marwiyati bi isnadin. Jadi ini Mbah Musonef ataupun pengarang kitab setelah membaca basmalah, hamdalah, salam, kemudian menginginkan apa namanya, mengumpulkan kitab atau menjadikan kitab ini dari beberapa khobar. Khobar itu hadis yang ada sanadnya, ada rawinya. Wa ja'al tahulan dadaaken sapa ingsun arba'ina ing 40 apane baban babe. Jadi bab di kitab Tanqihul Qaul itu ada 40 Fikul libabin utawi saben-saben bab iku asratun ono 10. Setiap bab iku asratu ahadisin ono 10 pira-pira hadis. Setiap bab itu ada hadis 10. Ini isinya itu tentang fadilah yang ada 40 bab, diantaranya fadilahnya alim dan ulama. Wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing hadal kitab Lubabul Hadis ing jeneng kitab Lubabul Hadis. Asalnya kitab Lubabul Hadis disarai Imam Nawawi menjadi kitab Tanqihul Qaul. Itu saya agak grogi karena di situ ada Simbah Kiai Badrun yang pasti mengkoreksi saya, juga ada Gus Yaki. Beliau itu lebih ngalim, tapi karena emang saya di Plekoto, ya, jadi saya yang kayak gini akhirnya.
Tapi walaupun begitu itu sebenarnya mendidik saya, ya, mendidik saya agar menjadi wong sing genah. Ngoten. Lanjut gak? Lanjut. Apa kita sholawat dulu? Sholawat dulu ya, biar gak ngantuk. Bu, sholawat dulu ya Bu. Minta request lagu apa Bu? Cokot Boyo, Mas, dikasih Mas, Cokot Boyo Mas. Yuk, sholawat dhisik. Biar gak sepaneng. Ini pada sepaneng. Yuk, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Gatekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo. Tenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane Nabi. Tenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi, derek tuntunane Nabi. Ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti, Wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot
semangat Bu? Pak, Bu, masih semangat gak Bu? Ini udah jam 10 ya. Lanjut. Kita lanjutkan besok. Besok dan selanjutnya ya, kita akan mengetahui tentang fadilahnya alim, ulama dan ilmu. Kemudian ada fadilahnya membaca basmalah, fadilahnya sholawat, fadilahnya iman, wudhu, sholat, dan seterusnya. Itu kalau yang nggak bisa hadir nanti bisa mengikuti live streaming bersama Al-Ittihad Cikarang Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Awalan akhiron, banyak kekhilafan pastinya, banyak kekurangan pastinya, juga banyak sapu lisan, salah-salah kata, terutama pada Simbah Yai Badrun. Karena jujur terus terang, sebenarnya saya itu belum mampu, tapi karena emang keadaan yang harus menuntut saya untuk belajar public speaking kayak gini. Nah, jadi saya walaupun nggak bisa, tetap dilatih untuk menjadi orang yang bisa gitu. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.